3. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Metsono, NIM E4E125127994, LPTK Universitas Mataram, asal sekolah SD Negeri 6. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Syukurlah kalau kabar hari ini baik. Ya, hari ini semua sehat-sehat. Sehat. Ada yang tidak sakit? Tidak. Ya, semua itu sehat-sehat. Jadi hari ini kita akan datang di sekolah. Tujuannya kita membuat apa? Belajar. Nah, ini anak-anak, tadi kita sudah masuk dalam ruang kelas. Kita sudah berdoa atau belum? Belum. Berdoa. Ya. Kalau berdoa, maka Ibu meminta kita semua sebelum kita belajar, kita harus meminta penyertaan Tuhan untuk Tuhan bisa melindungi kita dalam proses belajar mengajar kita hari ini. Tuhan memberkati kita hari ini. Jadi kita harus sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita harus meminta Tuhan untuk Tuhan melindungi kita dalam satu hari ini. Nah, sebelum itu kita harus berdoa kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan masing-masing. Ya, untuk itu Ibu mengajak kita semua untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, maka Ibu mau tanya, semua hadir hari ini? Hadir. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang izin? Dengar nama, Anggi, Arjina Seran, Ada. Arni Momek, Ada. Alexander Nifu, Ada. Aris Kualasa, Ada. Arjene Noliu, Ada. Melo Mesoko, Ada. Devi Deseran, Ada. Devi Kualaka, Ada. Devali M. Nomlene, Ada. Seran, Ada. Erika Kualaka. Ya, semua hadir ya. Ya. Ya, syukur hari ini anak-anak semua hadir, tidak ada yang apa, tidak ada yang sakit, semua hadir. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu senang untuk kita mau belajar. Senang. Senang kita mau belajar. Nah, kalau begitu semua semangat kok. Semangat. Harus semangat untuk kita belajar hari ini. ya. Ini Ibu mengajak kita semua bangun berdiri. Semua bangun berdiri. Kita menyanyi salah satu lagu yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Semua tahu lagu kok? Tahu. Semua tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu hitung sampai 3 kita menyanyi semua. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk sama kita bela bersama. Ya. Duduk
untuk kita belajar hari ini? Harus semangat membangkitkan apa? Semangat untuk kita belajar hari ini. Ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang pernah menghitung jumlah kelereng atau juga pernah menghitung jumlah permen yang dia miliki? Siapa yang sudah pernah? Ada yang pernah? Ada. Nah, pernah menjumlahkan atau dia menghitung penjumlahan. Dia sudah pernah menghitung penjumlahan kelereng. Kita bisa menghitung penjumlahan permen kita yang kita miliki. Kita harus tahu menghitung apa penjumlahan. Nah, di sini Ibu ada satu pertanyaan. Misalnya, Ibu membeli kue sebanyak 5 potong. Lalu ayah membeli lagi kue 3 potong. Berapa jumlah kue yang dimiliki oleh ayah dan ibu? Berapa? 8. Berarti penjumlahannya sudah bisa. Kita sudah pernah menghitung penjumlahan. Tapi kita membeli kue sebanyak berapa potong? 5. Terus ayah membeli kue sebanyak berapa potong? 3. Jadi jumlahnya berapa potong semua? Potong yang dimiliki oleh ibu dengan ayah. Nah, sekarang kita harus tahu menghitung. Berarti hari ini kita akan belajar tentang apa? Penjumlahan. Sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran yang hari ini kita akan belajar, kita harus tahu dahulu penjumlahan. Kita harus mengenal dahulu penjumlahan bilangan cacat sampai dengan 3 angka dan 4 angka tanpa teknik menyimpan. Ya. Jadi ini materi kita hari ini, kita belajar tentang matematika. Kita belajar tentang penjumlahan bilangan cacat sampai dengan 3 atau 4 angka dengan teknik menyimpan. Ya, di sini penjumlahan bilangan cacat atau sampai 3 dan 4 dengan teknik menyimpan. Jadi, anak-anak, hari ini kita belajar tentang penjumlahan bilangan apa? Cacat. Ada yang pernah mendengar bilangan cacat? Bilangan cacat itu mulai dari 0 sampai 10. 0 sampai dengan 10. 0 sampai dengan 10. Bisa juga 0 sampai 1000. Ya, itu adalah bilangan cacat. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan cacat sampai 3 dan 4 angka dengan teknik menyimpan. Ya, hari ini kita akan belajar. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran penjumlahan, maka Ibu akan menampilkan sebuah video yang akan berkaitan dengan penjumlahan. Ibu akan menampilkan sebuah
operasi hitung bilangan cacat. Yang mana pada materi operasi hitung bilangan cacat ini kita akan membahas tentang cara penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat. Untuk video ini kita nanti akan berlatih tentang cara penjumlahan bilangan cacat. Nah, sebelum kita ke materi penjumlahan, tahukah kalian apa itu bilangan cacat? Yang dimaksud dengan bilangan cacat yaitu bilangan yang dimulai dari 0 dan dilanjutkan dengan bilangan positif. Jadi yang termasuk bilangan cacat adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sudah paham ya yang dimaksud dengan bilangan cacat? Sekarang kita ke materi inti kita, yaitu ke penjumlahan bilangan cacat, yaitu penjumlahan dengan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan untuk bilangan cacat. Untuk materi penjumlahan ini kita menggunakan dengan cara bersusun. Ya, langsung saja perhatikan contoh-contoh berikut ini. Sebelum kita melakukan penjumlahan dengan cara bersusun, perhatikan terlebih dahulu nilai tempatnya. Ya, maksudnya dalam peletakan nilai tempat itu harus lurus. Saya ambil contoh misalkan untuk soal yang pertama ini. Ya, di sini 324 ditambah dengan 253. Nah, 4 ini nilai tempatnya adalah sebagai satuan. Kemudian yang bawah ini 3 ini juga sebagai satuan. Jadi lurus ya. Yang kedua, 2 ini sebagai puluhan lurus dengan 567. Nah, seperti ini. Nah, yang seperti ini tidak boleh ya. Karena 7 sebagai satuan harus lurus dengan satuan yaitu 1. Jadi cara peletakannya seperti itu. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, dan seterusnya. Nah, aturan ini harus kita pahami sebelum kita melakukan penjumlahan dengan cara penjumlahan. Kita tambahkan dengan 253. Cara penjumlahannya kita mulai dari yang paling kanan atau kita mulai dari satuannya terlebih dahulu, yaitu di sini adalah 4. Ini 4 ditambah dengan 3. 4 ditambah 3 hanya 7. Kita tulis ini. Nah, paham ya? Untuk selanjutnya 2 ini ya. 2 kita tambahkan dengan 5. 2 ditambah 5 hasilnya 7. Kemudian kita lanjutkan yang ini. Akar ratusannya yaitu 3. 3 ditambah 1416 ditambah 372. Caranya sama, kita jumlahkan dulu mulai dari yang paling kanan yaitu satuannya terlebih dahulu. 6 ditambah 2 hasilnya 8. Kemudian ini puluhan. 1 ditambah 7, 1 ditambah 7 hasilnya juga 8. Kemudian ini akar ratusannya 4 ditambah 3, 4 ditambah 3 7. Menyimpan. Ini dinamakan penjumlahan tanpa menyimpan karena tidak ada yang kita simpan. Bagaimanakah cara penjumlahan dengan cara menyimpan itu? Contohnya seperti apa? Nah, kita lanjutkan, kita hapus yang ini ya. Untuk belajar selanjutnya yaitu tentang penjumlahan cara bersusun. Di sini kita akan belajar penjumlahan cara bersusun yang mana di dalam soal itu terdapat penjumlahan yang menyimpan. Nah, bagaimana itu? Kita langsung saja ke contoh ini. Untuk contoh yang pertama yaitu 768 kita tambahkan dengan 254. Yang pertama adalah kita jumlahkan mulai dari yang paling kanan yaitu angka satuannya yaitu 8 ditambah 4. 8 ditambah 4 hasilnya
12. Ya, hasilnya 12. 12 ini satuannya yaitu 2 ini kita tulis di sini 2. Kemudian 1 ini kita simpan di sini. Paham ya? 8 ditambah 4 12 satuannya 2 ini kita tulis di sini dan 1 ini kita tulis di sini. Paham ya dari situ? Kemudian langkah selanjutnya adalah 6 ditambah 5. 6 ditambah 5 berapa? 6 ditambah 5 11. 11. Kemudian 7 ditambah 2 berapa? 7 ditambah 2 9 ditambah simpanannya 1 ini 9 ditambah 1 hasilnya 10. Kalau sudah akhir kita tulis semuanya. Berarti 768 jika ditambah dengan 254 hasilnya adalah 1022. Itu ya. Nah kalau kita nanti sudah 8 7 ditambah 8 hasilnya adalah 15. 15 ditambah 1 tambah 1 ini menjadi 16. Karena sudah terakhir kita tulis semuanya 16. Jadi 796 ditambah 867 hasilnya adalah 1663. Inilah yang dimaksud dengan penjumlahan dengan menyimpan. Nah, itulah cara penjumlahan dengan cara. Tadi Ibu sudah menampilkan sebuah video yang ada di depan dan kita sama-sama sudah mengamati dan ada yang mau bertanya tentang terkait video yang tadi Ibu menampilkan di depan. Ada yang bisa mau bertanya tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan dan penjumlahan dengan tanpa teknik menyimpan. Ya, bertanya tentang ada pertanyaan? Tidak. Video yang tadi dibuka yang di depan itu, apakah sudah bisa memahami? Sudah. Sudah bisa memahami? Sudah. Sudah bisa memahami tentang penjumlahan bilangan caca dengan teknik menyimpan dan penjumlahan bilangan dengan teknik tanpa menyimpan. Sudah bisa paham? Sudah. Berarti Sudah. sudah memahami. Sudah. Ini kalau kita sudah memahami, maka Ibu ada pertanyaan. Tadi kita sudah melihat, menonton, sudah mengamati sama-sama. Pertanyaan di sini berkaitan dengan video pembelajaran yang tadi Ibu tayangkan di sini tentang penjumlahan. Nah, bagaimana cara menghitung seluruh teknik penjumlahan? Ya, yang pertama. Kedua, apa yang akan kita lakukan untuk mengetahui jumlah totalnya? Tadi kita sudah melihat sama-sama di sini ada penjumlahan bersusun. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan untuk mengetahui jumlah totalnya? Tentang penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan dan penjumlahan bersusun dengan tanpa teknik menyimpan. Nah, di sini Ibu mau tanya, bagaimana cara menghitung seluruh teknik penjumlahan? Ya, bagaimana? Kalau kita bisa memakai cara apa untuk kita bisa lembar LKPD-nya. Jadi Ibu akan bagikan untuk kita sama-sama melihat.
Ibu akan membagikan untuk kita sama-sama melihat lembar LKPD yang Ibu sudah siapkan. Ya, semua perhatikan lembar LKPD yang Ibu sudah siapkan di masing-masing itu. Kita sama-sama melihat apakah kita melihat dan kita sama-sama menjumlahkan di sini. Ya, perhatikan. Pertanyaan yang kedua, apa yang akan berdiskusi sama-sama? Ya, silahkan bentuk dalam kelompok. Ya, silahkan bentuk dalam kelompok. Satu, kelompok 2 dan kelompok 3. Ada berapa kelompok? 3. Ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, itu sudah sediakan di kelompok masing-masing dan kita kerjakan. Kita kerjakan soal yang Ibu sudah sediakan di LKPD masing-masing. Ya, ada 3 kelompok dan masing-masing kelompok harus kerja berdiskusi sama-sama untuk sama-sama kerjakan soal yang sudah tersedia di kelompok masing-masing. Sudah, silakan berdiskusi. Kerja baik. Ya. Berdiskusi sama-sama. Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan dan sesuai dengan video yang tadi kita sudah menonton berkaitan dengan penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan dan penjumlahan bersusun tanpa menyimpan. Ya, silahkan kerja. Silahkan berdiskusi sama-sama untuk menyelesaikan soal yang ada di dalam LKPD. Sama-sama jumlah ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. 2. Ya, sini kelompok 2. Berdiskusi sama-sama untuk menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Ya, silakan berdiskusi. Jadi masing-masing kelompok itu berdiskusi sama-sama untuk menyelesaikan soal yang ada di dalam LKPD. Sudah? Kelompok 3 sudah?
Kelompok 2, Sudah. kelompok 3, Sudah. kelompok 1. Sudah. Kalau sudah, maka masing-masing kelompok siap perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya di kelas, di depan kelas. Silahkan maju. Ya, dari kelompok 2 dengan 3 kita dengan tenang mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok mereka. Nomor 1, ibu memiliki 125 buah jeruk di keranjang dan 114 buah jeruk di keranjang ibu. Berapa dengan seluruh jeruk ibu? Penyelesaian 1 tambah 157. Total per bulu yang terjual adalah 388 buah. Nomor 3, di perpustakaan sekolah terdapat 248 buku cerita dan 175 buku pelajaran. Berapa jumlah seluruh buku di perpustakaan? Penyelesaian 248 tambah 175. Jumlah seluruh buku di perpustakaan adalah 423 buku. Nomor 4, Paman memiliki 369 ekor ayam. Kemudian Paman membeli lagi sekarang. Penyelesaian 486 tambah 327. Jumlah pensil di toko sekarang adalah 813 buah. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kita memberikan tepuk tangan semua. Ya, mari kita saksikan kelompok yang kedua. Kami peroleh, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok Rizky Tanifu, Anggisa Anissa Tepa, buah jeruk di keranjang A dan 100 Ya, bagus lagi. Terima kasih atas kelompok kedua. Kita beri tepuk tangan semua. Berikut kelompok 3. Ya, kita saksikan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Nama kelompok 3. Ibu mau diskusi kami dari kami. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan semua. Hari ini kita sudah belajar tentang penjumlahan, dan pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan pada pertemuan berikut. 1 dengan 2 dan 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, dan harapan ibu semoga ke depan itu lebih bagus lagi dari hari ini. Jadi ibu berterima kasih banyak kepada 3 kelompok yang sudah meluangkan waktu kerjasama dan sudah berdiskusi sama-sama, dan akhirnya dapat mempresentasikan hasilnya lebih bagus di depan kelas. Jadi pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini, dan tadi kita mengawali pembelajaran kita dengan doa, dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita harus dengan doa kita, doa juga. Dan doa ini
Ibu akan doa selesai. Ya, pertemuan hari ini kita tutup sampai di sini dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikut.